Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Visa karya Triani Yuliana part 24. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 24. Maaf. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkan Pak Dava dalam kondisi kesakitan seperti ini? Hampir di setiap pagi, sakit di kepala dan rasa mual itu menderanya. Keringat sebesar biji jagung pun tampak selalu menghiasi pelipisnya. Badan yang tegap itu gemetar dan lemah. Meskipun hubungan ini tiada kejelasan arah dan tujuannya, tetapi rasa kemanusiaan mendorongku untuk bertahan. Tertatih-tatih aku mengumpulkan keping-keping pecahan hati yang telah berserakan. Aku terus meyakinkan diri bahwa rasa sakit hati ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan rasa sakitnya. Mungkin karena telah terbiasa memendam rasa sakit sejak kecil, aku berkeyakinan mampu melaluinya. Meskipun sadar, agar terlihat kuat dan tegar, aku harus menahan perih yang teramat hebat. Bisa dibilang, aku orang yang polos dan bodoh. Iya, memang bodoh. Melihat Siska dengan segala perhatiannya kepada Pak Dava, membuatku tersenyum miris, karena tidak mampu berbuat apa-apa. Mari saya antar kembali ke kamar Mbak Siska. Suster dengan sabar membujuk wanita yang duduk sembari memegang erat jemari Pak Dava. Seperti halnya kemarin, pagi ini setelah Pak Dava meminum obat dan tengah terlelap beristirahat, wanita itu menerobos masuk ke kamar. Tidak memedulikan adanya panas yang berkobar di dalam dada, maupun luka sayatan-sayatan yang kian menganga di hatiku. Sebentar lagi, suster. Saya masih ingin menemani Dava. Jawab Siska sendu sama sekali enggan beranjak. Aku selalu tak mampu berkata-kata dibuatnya. Ruangan yang terasa nyaman dan sejuk berubah menjadi panas dan sesak. Sudah 5 hari Pak Dava menjalani perawatan dan pemeriksaan di rumah sakit. Kini kondisinya mulai stabil. Sembari menunggu hasil pemindaian pada otak melalui CT scan dan MRI yang akan keluar sekitar 1-2 minggu lagi, dokter memperbolehkan lelaki itu menjalani perawatan di rumah. Dengan catatan ketika Pak Dava merasakan sakit terus-menerus dan semakin berat sehingga mengganggu aktivitas, lelaki itu diminta memeriksakan diri lagi ke dokter spesialis neurologi untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Selesai berkemas dan menyelesaikan biaya administrasi, akhirnya kami melangkah menuju tempat parkir. Mama mertua tidak bisa menyertai karena menyelesaikan urusan perusahaan yang pelik. Demi menyelamatkan keuangan perusahaan, beliau terpaksa harus menuntaskannya segera. Dava! Suara panggilan dari seorang wanita menghentikan langkah kami yang berada di koridor rumah sakit. Saat ini Pak Dava sudah sanggup berjalan sendiri, meskipun dengan perlahan. Dava, bisa kita bicara sebentar? Ucap Siska setelah menghampiri.
Wanita yang tampaknya juga sudah diperbolehkan untuk pulang itu menyorotku dengan tatapan memohon supaya diberi waktu berbicara berdua dengan kekasih pujaannya. Tidak ingin menjadi penghalang di antara keduanya, aku memutuskan meninggalkan mereka. Memasuki mobil dengan segera sembari menahan gejolak rasa yang entah, mungkin hanya karena lelah dengan permainan hati mereka, sehingga membuat dada ini terasa panas dan sesak. Beberapa saat kemudian, Pak Dava masuk di kursi penumpang. Aku bergeming dengan ekor mata melirik, menanti lelaki itu duduk nyaman. Setelah memastikan dia selesai memasang sabuk pengaman, tanpa basa-basi kumundurkan perlahan kendaraan dan melajukannya meninggalkan parkiran rumah sakit. Mobil membelah jalanan yang cukup ramai. Siang menjelang sore hari yang cerah. Sorot mentari menembus kaca bagian depan mobil hingga menyilaukan mata. Perlahan dan hati-hati, aku membawa kemudi. Menahan rasa penasaran yang membumbung tinggi dengan pandangan fokus ke depan. Hening menyertai perjalanan. Tidak ada satu kata pun terucap, apalagi obrolan hangat. Hanya terdengar dengkur halus, karena lelaki di sampingku itu ternyata tengah memejam dan terlelap. Melihat wajah lelapnya yang tenang dan damai, timbul gerimis di hati. Di usia muda, Pak Dava harus menyimpan luka dan menahan rasa sakit yang teramat pilu. Andai saja aku adalah perempuan yang dia inginkan, pasti akan kucurahkan segala kasih sayang dan perhatian supaya membuatnya bahagia. Namun, sayang seribu sayang, kebahagiaan suamiku itu hanya ada pada Siska. Sesampainya mobil memasuki garasi, aku tertegun sejenak. Lelaki di sampingku bergerak, meregangkan lehernya ke kanan ke kiri. Saat Pak Dava menyadari perhatianku, aku bergegas turun dan mengeluarkan barang-barang yang tersimpan di jok belakang. Tas yang berisi perlengkapan selama di rumah sakit milik Pak Dava sudah kubawa ke rumah. Setelah itu segera kuayunkan langkah kembali keluar untuk berpamitan. Di saat Netra menangkap Pak Dava yang menggeret koper milikku, seketika mulut ini bersuara. "Maaf, biar di luar saja, Pak." Aku mengambil alih koper dari tangannya. Aku menelan getir, menahan desir perih di relung dada ketika Netra beradu. Sementara kening lelaki itu berkerut, tenggorokanku semakin tercekat. Bingung mau memulai dari mana. "Biarkan saya pergi, Pak," aku berkata parau. Kemudian memberanikan diri menyorot Netra yang redup itu. "Semoga Pak Dava bahagia." "Bapak tenang saja, Bapak tenang saja. Biar nanti saya yang akan menjelaskan ke Mama Pak Dava." Sesaat melihat rahangnya yang mengeras dengan napas yang memburu itu, nyali kembali ciut. "Kamu cemburu dengan Siska?" tanyanya seolah tidak suka dengan keputusanku. Aku tersenyum miris. Bukankah pertanyaan itu tidak memerlukan sebuah jawaban? Sebagai istri sudah seharusnya cemburu ketika melihat wanita lain memberikan perhatian kepada suami. Terlebih mereka saling mencintai. Entah karena kekasih bapak itu, atau karena apa, tekad saya sudah bulat. Saya minta bapak segera bebaskan saya. Pernikahan ini menurut saya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
Saya merasa berjuang sendirian. Benar-benar melelahkan. Ujarku menyorot bola matanya yang memerah. Bagaimana kalau saya tidak mau? Tanyanya datar dan dingin. Aku tercengang. Jemari tangan mencengkeram pegangan koper kuat-kuat, sembari menahan emosi yang ingin meledak. Maksud Bapak apa? Bukankah ini yang Pak Dava dan Siska harapkan? Setelah berpisah dari saya, kalian akan bersatu. Lalu, kenapa Bapak terus-menerus menyulitkan diri sendiri? Saya lelah. Apa Bapak tidak bisa memahami bagaimana perasaan saya? Aku tahu, kamu hanya lelah. Jawabnya tanpa merasa bersalah sedikit pun seraya menarik tanganku masuk ke rumah. Lepaskan, saya mau pergi. Ku tepis tangannya kuat-kuat dengan menahan geram. Memangnya kamu mau pergi kemana? Atau jangan-jangan karena kamu masih memendam perasaan dengan kakak angkatmu itu, membuatmu ingin kembali ke rumahnya? Tanyanya sembari memiringkan bibirnya sembari menyorotku tajam. Seketika dadaku bergejolak panas yang hebat. Napas tak beraturan, dan derai air mata berhamburan. Ucapannya serupa sembilu yang menggores luka di hatiku. Apa karena merasa bergelimang harta, sehingga Bapak bisa seenaknya memandang rendah saya seperti itu? Saya memang orang yang tidak memiliki keluarga maupun harta, tetapi saya masih mempunyai harga diri. Ujarku tajam sembari menahan panas di wajah yang membara. Hatiku teremas, pilu, napas sesak, tubuhku terasa lemas, seolah ada tali yang menggelung tubuhku kuat-kuat. Kuusap secara kasar air mata yang berjatuhan, sehingga membuat penampilanku tak karuan. Bergegas aku membalikkan langkah untuk meninggalkannya. Sia-sia. Aku memberikan belas kasihan kepada lelaki yang tidak mempunyai hati dan perasaan seperti ini. Hanya akan menghancurkan hati sendiri. Namun, lagi-lagi aku terjerembab dalam ketidakberdayaan ketika lengan kekar itu mendekapku erat dari belakang. Maaf, lirihnya parau dengan napas memburu. Dadaku sesak, pilu, kesal merasa dipermainkan bercampur menjadi satu. Entahlah, aku harus berbuat bagaimana lagi supaya bisa memahami kemauannya yang sulit diartikan ini. Inginku terlepas dan pergi, tetapi ditariknya kembali. Apa sih sebenarnya mau Pak Dava itu? Jangan-jangan dia udah cinta sama Fiza, tapi gengsi mau mengungkapkannya. Tunggu kisah selanjutnya ya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih.